Selamat datang di video yang akan membawa Anda menyelami kisah penuh keajaiban dan kebijaksanaan dari salah satu nabi yang paling dikenal dalam Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai raja yang diberkahi dengan kekuasaan luar biasa, beliau memiliki kemampuan untuk berbicara dengan berbagai makhluk, dari burung hingga jin. Tapi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam lebih dari sekadar cerita tentang kekuatan. Ini adalah cerita tentang bagaimana beliau memimpin dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan keadilan. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, yang kelahirannya disambut dengan penuh kebahagiaan. Sebagai anak dari seorang nabi dan raja, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, beliau menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, yang kelak menjadi ciri khas beliau sepanjang hidupnya. Nabi Daud alaihissalam merasa sangat bangga dan bersyukur atas kelahiran putranya. Namun, beliau juga menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya diberi karunia kecerdasan, tetapi juga hati yang penuh kasih sayang dan keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memimpin umatnya kelak. Pada masa kecilnya, Nabi Sulaiman alaihissalam dididik oleh ayahnya tentang cara memimpin, menjalankan keadilan, dan memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam memberikan contoh yang baik tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam memegang teguh ajaran-ajaran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan Nabi Sulaiman alaihissalam kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin. Beliau dilengkapi dengan hikmah yang luar biasa, yang membuatnya dapat memecahkan masalah dengan cara yang bijaksana. Kelebihan ini membuat Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal di seluruh dunia. Dengan berkah dan kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam mulai terlihat sebagai sosok yang penuh potensi untuk menjadi pemimpin yang besar. Beliau tidak hanya mewarisi kerajaan ayahnya, tetapi juga memperoleh petunjuk khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi dan raja yang adil. Setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam ditunjuk sebagai penerus kerajaan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Sulaiman alaihissalam kedudukan yang mulia dan kekuasaan yang besar. Meskipun usianya masih muda, Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dengan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memimpin umat. Keberhasilan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam memimpin terbukti ketika beliau mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul di dalam masyarakat. Dengan hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyelesaikan setiap perselisihan dan membawa umatnya menuju kedamaian. Kerajaan beliau berkembang pesat, dan rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya dikenal karena kekuasaannya, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati. Beliau selalu mengingat bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin dengan penuh keadilan dan kasih sayang terhadap umatnya. Di antara kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Beliau bisa berbicara dengan berbagai makhluk hidup, dari burung hingga semut. Hal ini memberikan petunjuk tentang kedalaman pemahaman Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas dan kompleks. Dengan kekuasaan yang luas, Nabi Sulaiman alaihissalam menggunakan kemampuannya untuk menegakkan keadilan dan memajukan peradaban. Kerajaannya menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, karena beliau menjalankan pemerintahan dengan penuh kebijaksanaan dan kesederhanaan. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memimpin pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, burung, dan berbagai makhluk lainnya. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang beliau adalah ketika burung hudhud, yang merupakan bagian dari pasukan beliau, tidak hadir dalam barisan. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya dengan penuh keheranan tentang keberadaan burung tersebut.
Burung hudhud akhirnya muncul dan memberikan laporan tentang suatu kerajaan besar di Yaman yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Ratu tersebut dikenal sangat kaya dan bijaksana, namun dia dan rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis, mengundangnya untuk datang dan menerima ajaran tauhid. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikirimkan kepada Ratu Balqis membawa dampak besar. Ratu Balqis sangat terkejut dengan surat tersebut, namun ia juga terkesan dengan kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Keputusan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya diambil, dan perjalanan panjang dimulai. Sebelum kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar singgasana ratu tersebut dibawa ke hadapannya. Dengan bantuan dari jin yang sangat kuat, singgasana itu bisa dibawa dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ia semakin yakin bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya mengajarkan kepada Ratu Balqis dan rakyatnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Ratu Balqis, setelah melihat keajaiban yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, semakin tertarik dengan kebijaksanaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh beliau. Ratu Balqis merasa ragu apakah ia harus tetap menyembah matahari atau mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah yang benar. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sabar menjelaskan kepada Ratu Balqis bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah, dan bahwa seluruh ciptaan di dunia ini adalah miliknya. Beliau memperlihatkan bukti-bukti dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di kerajaan beliau. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan nyata. Setelah mendengarkan penjelasan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis merasa hatinya terbuka. Ia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak ada yang layak disembah selainnya. Ratu Balqis akhirnya menerima ajaran tauhid dan kembali ke kerajaannya dengan keyakinan baru untuk memimpin rakyatnya dengan cara yang benar. Keputusan Ratu Balqis untuk menerima ajaran tauhid menjadi sebuah momen bersejarah. Kerajaan beliau yang sebelumnya menyembah matahari kini mengikuti jalan yang benar. Banyak rakyatnya yang juga mengikuti jejak Ratu Balqis dan menerima agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh kebijaksanaan dan kebaikan hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam yang dengan bijaksana berhasil mengubah keyakinan Ratu Balqis, tetap memimpin kerajaannya dengan adil dan penuh kasih sayang. Beliau tidak hanya dikenal sebagai raja yang adil, tetapi juga sebagai seorang nabi yang membawa rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kekuatan untuk mengendalikan angin. Angin yang kuat dapat dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk melakukan perjalanan jauh dengan sangat cepat, serta membawa pasukannya ke tempat yang jauh tanpa hambatan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya kekuatan untuk menguasai bangsa jin. Dengan kekuatan ini, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memanfaatkan jasa-jasa jin untuk membangun bangunan megah, mengatur alam, dan menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih efektif. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mengingat bahwa semua kekuatan ini adalah titipan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keajaiban lainnya adalah kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berbicara dengan hewan. Beliau bisa berkomunikasi dengan berbagai makhluk hidup, dari burung hudhud hingga semut. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan peringatan dari semut yang meminta pasukannya berhati-hati agar tidak diinjak. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan pasukannya untuk berperang, namun beliau tetap menunjukkan kelembutan dan perhatian terhadap setiap makhluk.
Keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat semua makhluk hidup di bawah kepemimpinan beliau saling bekerja sama untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan yang baik. Setiap keajaiban yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah membuatnya sombong atau merasa lebih tinggi dari makhluk lainnya. Sebaliknya, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mengingatkan umatnya untuk tetap bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik segala keajaiban tersebut. Suatu ketika, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seorang lelaki kaya bernama Al-Qarun. Al-Qarun adalah seorang yang sangat kaya raya, namun dia sombong dan menyombongkan kekayaannya. Dia merasa bahwa kekayaannya adalah hasil usaha dan kemampuannya sendiri, tanpa mengakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat kelakuan Al-Qarun yang sombong dan berusaha mengingatkannya tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Al-Qarun tetap dalam kesombongannya dan menolak untuk mendengarkan nasihat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia merasa bahwa tidak ada yang lebih besar darinya selain dirinya sendiri. Dengan kesombongan yang semakin memuncak, Al-Qarun akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan seluruh kekayaan dan rumahnya, hingga semuanya hilang dalam sekejap mata. Al-Qarun yang dulunya sombong kini tidak memiliki apa-apa lagi. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi umat Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga umat lainnya. Mereka belajar bahwa kekayaan dan segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan semata-mata hasil dari usaha manusia. Kesombongan terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kerugian. Nabi Sulaiman alaihissalam selalu mengingatkan umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesombongan, melainkan untuk selalu bersyukur atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajarkan umatnya untuk selalu rendah hati, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk adalah sama. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam menerima kabar bahwa Ratu Balqis akan datang mengunjungi kerajaan beliau setelah mendengar tentang kebesaran beliau. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, karena beliau tahu bahwa kedatangan Ratu Balqis akan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan ajaran tauhid dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rakyatnya. Ratu Balqis mengirimkan hadiah yang sangat mewah dan banyak sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak tertarik pada hadiah-hadiah tersebut. Beliau lebih tertarik untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari segala kemewahan duniawi. Sebagai ujian, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada pasukannya untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis ke tempat beliau sebelum Ratu Balqis tiba. Dengan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singgasana itu dapat dibawa dalam sekejap oleh jin yang sangat kuat. Keajaiban ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat singgasana yang sudah berada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia sangat terkejut. Dia pun akhirnya sadar bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar kekuatan manusia. Dia merasa tersentuh oleh bukti yang ditunjukkan dan semakin mantap dalam imannya. Ratu Balqis kemudian mengakui bahwa kekuasaan yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan bukti nyata dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh rendah hati, dia memutuskan untuk mengikuti ajaran tauhid dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat bahwa salah satu burung hudhud tidak hadir bersama pasukannya. Beliau bertanya-tanya kemana burung tersebut pergi, karena burung hudhud adalah salah satu burung yang paling sering membantu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam berbagai tugas, terutama dalam hal pengintaian dan memberikan informasi. Setelah beberapa waktu, burung hudhud datang dan menjelaskan bahwa ia telah menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Dia memberitahukan Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa kerajaan tersebut menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung hudhud juga menjelaskan tentang kebesaran dan kemegahan kerajaan itu,
dan bagaimana kekuatan serta kekayaan mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar penuturan burung hudhud dengan cermat, lalu memutuskan untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis. Dalam surat tersebut, beliau mengajak Ratu Balqis untuk menerima ajaran tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah surat itu diterima oleh Ratu Balqis, dia merasa ragu untuk menerima tantangan tersebut. Dia pun meminta pendapat dari para pembesarnya, dan mereka pun mendiskusikan kemungkinan untuk menerima ajakan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman alaihi salam untuk melihat langsung apakah ajaran tersebut benar. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam menyampaikan kebenaran. Burung hudhud menjadi perantara yang menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan pada akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam dapat mengajak Ratu Balqis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan berbagai jenis makhluk, termasuk hewan, burung, dan jin. Salah satu bukti kekuatan beliau adalah saat beliau memerintahkan angin untuk membawa pasukannya dalam perjalanan jauh dengan cepat. Angin tersebut membawa mereka ke tempat yang jauh hanya dalam waktu yang singkat. Kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam juga mencakup kemampuan untuk berbicara dengan hewan, termasuk semut. Suatu ketika beliau dan pasukannya sedang berjalan, beliau mendengar suara semut yang memberi peringatan kepada pasukan agar tidak menginjak mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keselamatan makhluk kecil ini. Keajaiban lainnya adalah kemampuan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam memerintahkan bangsa jin. Mereka bekerja di bawah perintah beliau untuk membangun bangunan megah dan mengatur alam semesta dengan sangat rapi. Semua ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi beliau selalu rendah hati dan mengingat bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Beliau selalu menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan kebaikan, mengatur keadilan, dan membawa umatnya menuju jalan yang benar. Melalui keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, umat manusia belajar untuk selalu bersyukur dan tidak menyombongkan diri dengan kekuatan yang dimiliki. Nabi Sulaiman alaihi salam mengajarkan pentingnya rendah hati dan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikenal dengan kebijaksanaan luar biasa, sering mengadakan pertemuan dengan para pembesar kerajaannya untuk mendiskusikan masalah-masalah penting. Beliau selalu mendengarkan pendapat orang lain dan kemudian memberikan keputusan yang bijaksana berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ada dua wanita yang datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa sebuah kasus. Keduanya mengklaim bahwa mereka adalah ibu dari seorang anak yang sama. Nabi Sulaiman alaihi salam dengan kebijaksanaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan cara yang sangat unik. Beliau memerintahkan agar anak tersebut dibelah menjadi dua, dan masing-masing wanita diberikan setengah bagian. Namun, salah satu wanita segera merespon dengan rela melepaskan haknya demi keselamatan anak tersebut. Nabi Sulaiman alaihi salam mengetahui siapa ibu yang sebenarnya melalui reaksi wanita tersebut dan memberikan anak itu kepadanya. Keputusan Nabi Sulaiman alaihi salam ini menunjukkan betapa besar kebijaksanaan yang beliau miliki. Hal ini membuat para pembesar dan rakyat beliau semakin menghormati dan mempercayai keputusan-keputusan yang beliau buat. Semua ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin sangat penting dalam menciptakan keadilan di masyarakat. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam juga tidak hanya terbatas pada masalah pribadi, tetapi juga untuk mengatur urusan negara. Beliau mampu mengatur kerajaan dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam selalu berusaha untuk membawa kedamaian dan keadilan, yang membuat kerajaan beliau makmur dan sejahtera. Meskipun Nabi Sulaiman alaihi salam diberkahi dengan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa,
beliau tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kesabaran dan ketulusan hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu, beliau diuji dengan berbagai ujian. Suatu waktu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk mengawasi sebuah kelompok bangsa jin yang sedang bekerja. Namun, pada suatu hari, beliau merasa sedikit gelisah ketika melihat salah satu dari jin yang kuat menghilang dan tidak datang pada waktu yang dijanjikan. Setelah mencari tahu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa jin tersebut telah melanggar perintahnya dan melarikan diri. Meskipun begitu, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak marah atau terburu-buru menghukum, tetapi beliau dengan sabar menunggu hingga jin tersebut datang dan meminta maaf. Keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memberi kesempatan kedua kepada jin tersebut menunjukkan kebesaran hati dan keteladanan beliau dalam memaafkan. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebagai hasil dari ujian ini, Nabi Sulaiman alaihissalam semakin memperkuat keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara terbaik untuk menghadapi ujian adalah dengan sabar, ikhlas, dan penuh tawakal kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan yang luar biasa atas bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemampuan untuk mengendalikan mereka dan memerintahkan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti membangun gedung megah, mengatur alam, dan lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan atas jin, beliau tetap mengingatkan mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umat dan kebaikan bersama. Dalam suatu peristiwa, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin untuk membawa sebuah benda yang sangat berat dan besar. Dengan kekuatan mereka, benda tersebut dapat dibawa dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat, yang menegaskan betapa besar kekuatan jin yang berada di bawah kendali Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap bangsa jin tidak membuat beliau sombong. Sebaliknya, beliau selalu mengingatkan mereka akan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga keimanan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah untuk kesombongan atau keangkuhan, melainkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu membawa kebaikan bagi umat manusia dan seluruh makhluk di bumi ini. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dengan kemakmurannya dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah kemampuan beliau untuk berbicara dengan berbagai jenis makhluk, termasuk binatang, burung, dan jin. Hal ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedalaman ilmu yang diberikan kepada beliau. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan sebuah perjalanan besar bersama seluruh pasukannya. Dalam perjalanan tersebut, beliau memerintahkan pasukan burung untuk memimpin jalan, sementara pasukan jin bekerja membangun berbagai infrastruktur dan menyiapkan tempat-tempat peristirahatan yang indah di sepanjang perjalanan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kebiasaan yang sangat unik, yaitu mendengarkan percakapan binatang dan burung. Pada suatu kesempatan, beliau mendengar percakapan semut yang memperingatkan teman-temannya agar tidak mengganggu pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sedang melintas. Beliau pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada semut tersebut. Keajaiban ini menunjukkan betapa besar karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mampu memahami berbagai bahasa makhluk hidup yang menambah kebijaksanaan dan kemakmuran kerajaan beliau. Semua ini juga menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar atas segala sesuatu di bumi ini. Meskipun memiliki kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati dan tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan.
Kerajaan beliau menjadi contoh sempurna tentang bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kebaikan umat dan menjaga kesejahteraan seluruh makhluk. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahi banyak keajaiban dan kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa untuk menguji kesabaran beliau. Suatu waktu, beliau diuji dengan ujian besar yang datang dalam bentuk bencana alam yang mengancam kerajaan dan rakyat beliau. Tiba-tiba, angin yang sangat kuat datang menghancurkan sebagian besar bangunan dan infrastruktur kerajaan. Pasukan jin yang biasanya sangat kuat pun tidak dapat mencegah kerusakan yang terjadi. Meskipun demikian, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap tenang dan tidak panik, karena beliau tahu bahwa setiap ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabaran umatnya. Dalam menghadapi ujian tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengumpulkan para pembesar kerajaannya dan memberi mereka instruksi untuk bekerja sama membangun kembali kerajaan yang rusak. Beliau tidak hanya menunjukkan kesabaran, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengarahkan rakyatnya untuk bersama-sama mengatasi bencana tersebut. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan doa, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama rakyatnya berhasil membangun kembali kerajaan yang lebih kuat. Beliau juga mengingatkan semua orang bahwa setiap ujian yang datang harus diterima dengan lapang dada dan disikapi dengan sikap positif. Ujian ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi teladan bagi kita untuk menghadapi segala ujian kehidupan dengan sabar, bekerja keras, dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah yang kita ambil. Setelah menghabiskan hidupnya dengan memimpin kerajaan yang besar dan adil, Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya menghadapi ajalnya. Sebelum wafat, beliau menyampaikan pesan terakhir kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk keburukan. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk dalam istananya, beliau merasa tubuhnya mulai lemah. Tanpa diketahui oleh umatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia. Tetapi tubuh beliau tetap berdiri tegak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan tubuhnya tetap berdiri hingga pasukan jin dan umat mengetahui bahwa beliau telah wafat. Pasukan jin yang bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menyadari bahwa beliau telah wafat karena tubuhnya yang tetap berdiri. Mereka baru menyadari setelah beberapa waktu ketika tubuh Nabi Sulaiman alaihissalam mulai membusuk dan mereka menyadari bahwa beliau telah meninggalkan dunia ini. Kisah tentang kepergian Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengajarkan umat manusia tentang kenyataan bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mati. Namun, kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah teladan bagi kita semua yang harus terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Setelah kepergian Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan beliau diteruskan oleh anak-anaknya. Dan pesan beliau untuk hidup dengan adil dan bijaksana terus dikenang oleh seluruh umat. Nabi Sulaiman alaihissalam akan selalu dikenang sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang. Demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang pemimpin yang sangat bijaksana, adil, dan penuh dengan keajaiban. Dari kemampuan untuk berbicara dengan makhluk hidup hingga menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah contoh sempurna tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dengan penuh ketakwaan dan kebijaksanaan.